Halo semuanya, salam kenal ya. Ini adalah cerita perjalanan pulangku dengan menggunakan bis. Kalau biasanya aku menggunakan pesawat, tapi sejak diberlakukan PPKM, persyaratan menggunakan pesawat kok rasanya semakin ribet. Jadi ya aku putusin buat pakai bis aja pulang dari Malang ke Bogor. Karena ini adalah video pertamaku dan aku ngerekamnya juga menggunakan kamera handphone biasa dan juga aku bukan seorang ahli di bidang transportasi publik, mungkin di video ini aku bakal banyak bertanya. So, buat kalian yang lebih paham, monggo dijawab aja di kolom komentar ya. Tapi jangan lupa subscribe biar kita bisa sama-sama saling berbagi informasi. Cerita perjalanan pulangku kali ini aku mulai dari Pur Rosalia Indah Malang. Katanya bus ini nyaman banget loh buat perjalanan jarak jauh. Makanya aku penasaran dan tertarik banget buat nyobain. Sayang banget aku nggak kebagian first class-nya. Jadi kali ini aku nyobain yang super top double decker. Sampai di Pur Rosalia Indah Malang, aku langsung lihat-lihat bisnya dulu nih. Wah, ternyata bus zaman sekarang keren-keren dan gede-gede banget. Dan ternyata aku baru tahu kalau bus zaman sekarang tuh ada yang 2 lantai. Keren banget kan? Maaf banget nih kalau norak ya. Setelah puas melihat armada di sana, aku langsung menukarkan kode booking yang aku dapat dari pemesanan online untuk ditukarkan dengan etiket dan juga kupon makan. Kalau ada yang bertanya persyaratan perjalanannya, kalian cukup menunjukkan bahwa kalian sudah vaksin atau hasil antigen. Lebih mudah dan lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan pesawat ya kan. Ruang tunggu di Pool Rosin Malang terbagi menjadi 2. Ada yang smoking area, yaitu di luar gedung, dan ada juga yang non-smoking area, yaitu di dalam gedung. Fasilitas di ruang tunggu antara lain colokan listrik untuk ngecas HP, TV, AC, musola, dan toilet. Semua fasilitas yang ada di sini bikin calon penumpang nyaman dan juga bersih. Sekitar jam 12 siang, bis yang bakal aku tumpangi siap untuk meluncur. Otomatis bisnya langsung menuju tol Singosari dan keluar di Surabaya. Tujuan pertamanya adalah Terminal Arjosari. Mohon maaf kalau salah ya, maklum belum hafal jalan nih. Dan ini dia bisnya, SDD 143. Wow, gede banget bisnya. Benar-benar 2 tingkat. Dan dia menggunakan sasis Scania K410. Setahu saya ada IB-nya ya, kalau ngeliat dari YouTube yang lain. Tapi ya nggak tahu deh. Mungkin buat kalian yang lebih hafal atau yang lebih paham, silahkan komentar di kolom komentar ya. Jam 12 siang, saatnya bis berangkat. Sekarang yuk kita lihat interior dari bis double decker Rosalia Indah. Tapi sebelumnya di video kali ini aku nggak akan ngebahas tentang first class-nya ya, karena ternyata udah ada 2 penumpang yang ikut dari Pool Malang. Jadi aku nggak enak buat nge-reviewnya karena takut menurunkan kenyamanan mereka. Nah, itu yang di depan 2 itu adalah untuk penumpang first class-nya. Nyaman banget ya, bisa tiduran dan juga punya privasi gitu. Kapan-kapan kita harus coba. Dan di belakang dari first class ada super top double decker yang cuma ada 6 seat dengan konfigurasi kunci 1, 2. Aku duduk di nomor 1A yang katanya sih untuk super top double decker lebih enak duduk di nomor 2. Semoga kapan-kapan kita bisa nyobain ya untuk yang nomor 2-nya super top double decker. Dan ini adalah leg rest-nya, tempat kaki kita beristirahat, ada tempat sendalnya dan juga sepatu, jadi nggak khawatir hilang dan lebih rapih kabinnya. Dan kalian bisa lihat bahwa ujung kakiku dengan kursi di depannya itu masih jauh banget, jadi terasa lega dan enak, nyaman deh untuk menggunakan super top double decker. Di depan kursinya itu ada layar, baik di kursi nomor 1 ataupun nomor 2. Tapi untuk yang di nomor 2, layarnya tuh nempel di kursi nomor 1 ya. Di dalam bis juga tersedia colokan USB untuk melakukan pengecasan handphone. Ingat ya, ini digunakan untuk ngecas handphone, bukan untuk ngecas powerbank. Dan selain itu juga kita akan mendapatkan fasilitas bantal dan selimut. Untuk bantal kita akan dapat sejak Pool Malang, sedangkan selimut nanti dibagikan setelah makan sore di Palur. Ingat, ini bantal dan selimut untuk
fasilitas perjalanan, bukan untuk dibawa pulang. Selain itu juga ada safety belt, unik banget. Ini baru aku tahu bahwa di bis saat ini ada safety belt dan ini benar-benar jadi bikin perjalanan kita tuh kayak menggunakan mobil pribadi. Sekarang yuk kita lihat-lihat ke dek atas untuk kelas eksekutif plusnya. Ada tangga menuju kabin atas di belakang super top, di belakang kelas untuk super topnya. Dan ini kita ada di bagian atas. Wow, gokil, seru banget, seru asli. Kebetulan pada saat di Pulmalang tadi untuk kelas eksekutif kelasnya itu belum ada penumpangnya, jadi kita bisa main-main dulu di atas. Ini seru asli, seru banget. Ini pengalaman pengalaman aku yang wow, keren gitu. Oke, kita jalan dulu ke bagian depannya ya. Enggak deh, kita cobain dulu kursinya. Nah, untuk kursinya ini ada cup holdernya di bagian depan dan ini leg restnya masih cukup nyaman. Masih jaraknya masih jauh dengan ujung kaki. Desain dari leg restnya itu seperti yang di double super top ya, super top double decker. Dan ada untuk tempat naruh sepatu dan sendal. Ini benar-benar bikin kabin akan terasa bersih dan juga nyaman buat kita jalan di lorongnya. Ini view dari depannya, dari depan kursi 1 ABCD, dan asli ini keren, keren banget. Next time aku bakal coba untuk kelas eksekutif plusnya. Sorry banget nih, aku bener-bener minta maaf kalau ternyata video ini bikin kelihatan aku norak banget. Tapi emang bener-bener ini pengalaman aku yang menarik menurut aku sih. Wow, keren banget. Ini bisa ngelihat jalan depan luas, pandangannya enak banget. Seru, seru. Kalian mesti coba buat yang belum nyoba ya. Ini seru banget. Oke, hampir lupa mau nge-review fasilitas di apa Executive Plus-nya. Di Executive Plus-nya ini tetap ada seperti, tidak jauh berbeda dengan double decker di Super Top double decker-nya, yaitu kita mendapatkan colokan USB-nya di masing-masing kursi dan juga ada leg rest-nya. Nah, ini dia colokan USB-nya untuk ngecas handphone. Di kanan kiri juga ada, dan juga ada leg rest-nya dan cup holder-nya itu di masing-masing atau di depan dari bangku terdepannya, di depannya. Untuk kelas eksekutif plusnya lebih baik kalian duduk di nomor 1 dan nomor 2 karena di nomor 3 ini akan terhalang dengan disebutnya, kalau orang nyebutnya ini adalah selendang dari bisnya. Jadi tidak akan melihat pemandangan. Lebih baik di nomor 1 atau nomor 2. Di nomor 4 oke, boleh juga. Tapi yang paling enak pasti di nomor 1-nya. Sekarang kita coba kalau kursinya kita rebahkan, seperti apa kondisinya, seperti ini. Dan seperti ini kondisinya atau visualnya kalau kita rebahkan kursi di Executive Plus. Hampir bisa tiduran. Nyaman banget untuk perjalanan jarak jauh. Wah, ini harus kita coba nih, suatu saat harus kita coba. Lanjut, kita turun ke bawah lagi ya, ada fasilitas apa lagi di bawah. Dan sayangnya untuk yang Executive Plus itu tidak ada TV atau monitor di depan kursinya, cuma ada di bagian depan tadi dan juga di tengah di atas tangga ini ada monitor atau layar TV dan juga ada telepon untuk menghubungkan ke kru di bawah. Ada satu fasilitas lagi yang terlupa, yaitu ada WC atau toilet yang bisa digunakan ketika bis ini berjalan. Dan itu hanya untuk buang air kecil aja, untuk buang air besar belum bisa ya, karena memang bisa mengganggu kenyamanan dari penumpang. Aku sendiri jarang buat ngegunain fasilitas toilet di dalam bis karena khawatir najis atau bekas kencing kita mengenai celana ataupun bagian tubuh kita, karena nanti akan sulit untuk sholat kan ya, karena saya muslim jadi ya begitulah.
Saya lebih memilih untuk toilet di luar ketika mobil bis sedang berhenti. Dan ini adalah beberapa video shoot yang saya ambil ketika bis menuju Arjosari. Benar-benar sebuah kenyamanan yang baru pertama kali ini aku dapetin, dan aku langsung, wah, kapan-kapan harus nyobain fasilitas bis yang lain. Dan juga benar-benar seru sih, bener, ini seru banget. Iseng-iseng aku coba ukur kecepatan bisnya dari aplikasi Android, dan ternyata bisnya melaju dengan kecepatan 102 km per jam, atau rata-ratanya sih 93 km per jam ya, dengan maksimal kecepatan yang diperoleh itu 106 km per jam. Wah, sebuah kecepatan yang menurut aku nggak bisa dibilang pelan, tapi tetap nggak kerasa kalau bis itu udah berjalan dengan kecepatan yang cukup tinggi. Benar-benar nyaman, dan perdamnya itu benar-benar bekerja dengan baik. Karena untuk super top double decker itu berada di lantai bawah, jadi kesannya kita menggunakan mobil pribadi atau minibus seperti biasa. Jadi benar-benar nyaman deh untuk menggunakan bis ini. Sekitar pukul 5 sore, bis Rosalia Indah sampai di Palur untuk makan sore. Ini adalah kondisi ruangan makan untuk kelas super top double decker. Ada tempat untuk mengambil makanan yang membutuhkan kupon dan tidak membutuhkan kupon. Dan fasilitasnya ada musola, toilet, dan juga tempat makan yang lumayan bersih menurut aku. Ini adalah menu makanannya. Asli porsinya pas, dan juga rasanya juga enak. Habis makan, aku nunggu di depan ruang, atau di depan ruang tunggu gitu ya, untuk melihat-lihat bis-bis yang akan berangkat. Dan aku kaget banget, ternyata ternyata ada pramugari perempuan di sebuah bis. Aku pikir pramugarinya tuh kayak laki-laki atau pramugara gitu ya. Ternyata perempuan juga ada, keren banget. Jam 5.40 sore, bis yang aku tumpangi siap meluncur lagi menuju Subang sebelum akhirnya nanti akan berakhir di Bogor. Untuk sholat isyanya, kita bisa sholat isya di rumah makan di Subang, dan kita jamak dengan maghrib karena pas banget bis berangkat itu maghrib, azan maghrib berkumandang. Jadi kita jamak di jamak takhir untuk yang muslim ya. Sampai sekarang aku benar-benar kagum dengan desain dari bis Rosalia Indah ini, dan mungkin ada juga dari PO lain yang punya bis seperti ini ya. Karena kebetulan aku pakai Rosin, jadi aku masih kagum aja dengan desainnya yang super gede dan juga keren sih menurut aku. Perjalanan malam nggak kalah serunya dengan perjalanan siang. Kita akan bisa melihat bis-bis saling overtake, dan ini jadi pengalaman yang seru. Bahkan mungkin kalau misalnya kita lihat dari atas, kita akan merasakan sensasi balapan yang sesungguhnya gitu ya. Keren banget. Suatu saat kita akan coba untuk yang di uppernya ya, di lantai atasnya. Sekitar pukul 11 kita sudah sampai di Subang untuk pengambilan snack. Dan di tempat ini tadi aku sudah sholat di jamak antara maghrib dan juga isya. Tempatnya cukup luas dan membuat siklus udara jadi lebih teratur dan lebih lancar gitu ya. Dan sekitar pukul 11.30 bis siap untuk diberangkatkan. Bis terparkir di sebelah minimarket Rosin dari gedung ini. Di sini kita bisa lihat berjejer bis Rosin yang siap untuk berangkat. Ini aku sampai sekarang masih tetap kagum dengan desain dari bisnya. Mungkin di luar sana masih ada bis dengan desain yang lebih menarik lagi. Sekali lagi kita akan coba. Menurut kalian bis apa yang perlu kita coba di dalam waktu dekat? Silahkan komentar di kolom bawah ya. Sekarang bis menuju tujuan akhir, yaitu Tajur Bogor. Sepertinya kita akan sampai di Bogor sekitar pukul 2 pagi. Dan benar aja
Kita sampai di Bogor itu sekitar jam 2:11 pagi. Ini video saya ambil ketika banyak penumpang sudah turun sebelumnya, dan kita bisa rekam melalui dek atas. Jadi segitu aja dulu perjalanan aku kali ini. Kalau ada kekurangan dari video ini, silahkan kalian komentari di bawah. Mohon maaf banget untuk video kali ini mungkin kurang proper karena masih menggunakan kamera handphone biasa, dan juga aku harus dubbing atau voice over karena ternyata hasil video dari handphone itu sangat berisik dan tidak nyaman untuk didengarkan. Mungkin next kita akan coba buat dengan perlengkapan yang lebih proper lagi. Juga kameranya, yang pasti sih kamera yang ini saran buat kalian yang mau membuat video seperti ini, kamera yang harus digunakan harus menggunakan kamera wide karena biar bisa menjangkau sudut pandang yang lebih luas. Sayang sekali di handphone aku belum ada fitur kamera wide-nya. Malum lah, kamera biasa aja, handphone biasa aja. Yap, welcome to Bogor. Hihi. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah melihat video gua kali ini, dan kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan juga bagikan video ini jika memang video ini bermanfaat untuk kalian dan kita semua. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.